Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan rema, renungan malam. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat rema pada malam ini. Kami bersyukur ya Bapa buat kemurahan dan kebaikan-Mu yang telah memelihara kami sepanjang hari ini. Malam ini sebelum kami istirahat, kami rindu menerima berkat firman-Mu yang pasti akan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tema rema kita malam ini adalah jangan jauh dari Tuhan. Kita akan membaca di dalam Mazmur 73 ayat 27 sampai 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sesungguhnya Tuhanlah yang berinisiatif datang mendekat kepada kita. Tetapi kitalah manusia yang sering kali menjauh dari Tuhan. Kadang ketika keadaan kita sedang berada pada posisi di atas, sedang nyaman, sukses, sedang dalam keadaan baik, kita cenderung lupa pada Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Kita merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan, tetapi semakin mencintai dunia ini. Orang yang menjauh dan meninggalkan Tuhan akan menerima akibatnya, yaitu yang pertama, dia akan binasa. Sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Jika saudara mengaku sebagai orang Kristen, tetapi hidup saudara jauh dan meninggalkan Tuhan karena alasan apapun, mungkin alasan ekonomi, alasan sakit penyakit, penderitaan, bahkan karena alasan kemakmuran, maka akan berakibat sangat mengerikan, yaitu akan binasa. Karena disebut sebagai orang yang berzina secara rohani, ia meninggalkan dan mengkhianati Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya orang memiliki seluruh isi dunia namun jiwanya binasa? Tuhan Yesus telah berinisiatif untuk datang dan mendekat kepada manusia yang berdosa dan terhilang. Kata Yunani terhilang itu adalah sama dengan akan binasa. Dan siapapun yang mau datang kepada Yesus, maka akan dijamin bahwa hidupnya, jiwanya tidak akan binasa, melainkan berlalu hidup yang kekal. Marilah kita menjaga hubungan hidup kita kepada Tuhan, untuk semakin dekat, mengasihi, dan setia kepadanya seumur hidup kita. Yang kedua, saudara, yaitu kehilangan tempat perlindungan. Orang yang menjauh dari Tuhan maka tidak lagi memiliki tempat perlindungan, tidak memiliki pengharapan. Ketika badai hidup datang menerpa, ketika persoalan hidup dan bahkan musuh datang menyerang, maka tidak akan ada lagi harapan dan pertolongan. Sebaliknya, jika kita suka dekat pada Tuhan, seperti pemazmur katakan, maka pasti akan ada pertolongan, ada perlindungan dari segala bahaya, dari segala musuh yang mengancam kita. Percayalah saudara bahwa jika kita dekat dengan Tuhan, maka jiwa kita akan aman, tentram. Hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera yang abadi. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 1. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, orang yang jauh dari Tuhan maka tidak akan bisa bersaksi. Pemazmur berkata bahwa jika ia dekat pada Tuhan, maka ia akan bersaksi, menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang lain. Sebaliknya, orang yang jauh dari Tuhan tidak akan dapat bersaksi karena tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan, pasti akan mengalami banyak sekali perbuatan Tuhan yang ajaib, meski masalah, bahaya, kesesakan, dan bahkan musuh menyerang kita. Tetapi pertolongannya, perlindungannya, mujizatnya, pembelaannya, dan segala perbuatannya yang besar dan ajaib akan kita alami. Sehingga kita dapat bersaksi, akan menceritakan kepada orang lain, kepada dunia, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang ajaib.
Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, jangan menjauh dari Tuhan, tetapi mendekatlah terus kepada Tuhan supaya saudara tetap aman, selamat sampai di sorga. Tuhan Yesus sangat rindu kita anak-anaknya selalu mendekat dengan datang kepadanya sehingga jiwa kita mendapat ketenangan. Yang kedua, hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya tempat perlindungan dan pengharapan kita. Jangan pernah takut dan cemas meskipun dalam hidup kita ada banyak masalah dan tantangan. Percayalah dan percayakan hidup saudara kepadanya. Yang ketiga, pengalaman hidup dekat dengan Tuhan akan membawa kesaksian yang luar biasa, sehingga akan banyak orang diberkati dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan, melewati segala macam keadaan, kondisi, situasi, tantangan apapun di depan kami. Kami mau tetap dekat dengan Tuhan, sebab hanya dekat dengan Engkau ada ketenangan, ada sukacita, ada kedamaian, bahkan ada kemenangan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.